Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil artikel saya yang berjudul Teori Pertumbuhan Ekonomi Solo, Analisis Pengaruh Modal dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Vietnam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novalepia Janita Putri dengan NIM 240231100044. Di sini saya dari kelas A dan merupakan mahasiswi semester 3. Di bagian latar belakang ini, saya ingin menjelaskan kenapa saya memilih penelitian tentang Vietnam. Nah, yang pertama, ekonomi Vietnam itu sedang tumbuh cukup cepat. Jadi, meskipun naik, belum jelas sebenarnya seberapa besar peran modal dan tenaga kerja terhadap kenaikan output per pekerja. Jadi, masih ada ruang untuk teliti lebih dalam. Lalu, banyak penelitian sebelumnya itu fokusnya ke negara-negara besar seperti Cina, India, atau negara maju. Jadi, di Vietnam itu belum banyak diteliti, khususnya di periode terbaru. Nah, selain itu, Vietnam sekarang lagi memasuki fase industrialisasi. FDI besar masuk, manufaktur semakin berkembang, dan jumlah tenaga kerja juga berubah. Jadi, menurut saya, Vietnam ini contoh yang pas untuk dianalisis sebagaimana modal dan tenaga kerja berperan dalam meningkatkan produktivitas pekerjanya. Untuk teori, saya menggunakan model pertumbuhan Solo sebagai dasar. Nah, dalam model Solo, pertumbuhan jangka panjang itu dijelaskan melalui interaksi modal atau K, tenaga kerja atau L, dan teknologi atau A. Nah, output ditentukan oleh fungsi produksi pembuluh gelas. Biasanya bentuknya itu Y merupakan fungsi dari K dan L. Tetapi di penelitian saya fokus ke output per pekerja. Jadi saya ubah bentuknya menjadi Y kecil merupakan fungsi dari K kecil. Jadi intinya kalau model per pekerja itu naik, output per pekerja juga akan naik. Lalu dalam model Solo, perubahan modal mengikuti rumus delta K sama dengan S dikalikan FK dikurangi delta K. Artinya, ekonomi akan mencapai kondisi steady state jika investasi sama dengan depresiasi. Dari teori ini, saya ingin melihat apakah modal dan tenaga kerja benar-benar mempunyai pengaruh ke output per pekerja sesuai dengan prediksi teori Solo. Untuk metodologi, saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data time series dari tahun 2010 hingga 2023. Kenapa panjang? Supaya bisa melihat perubahan modal dan tenaga kerja dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, tujuan analisisnya itu adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh modal dan tenaga kerja terhadap output per pekerja di negara Vietnam. Sumber data yang saya gunakan itu dari World Bank karena datanya lengkap dan valid. Variabel penelitian saya itu Y yang merupakan produk domestik bruto per pekerja yang sudah disesuaikan dengan daya beli tahun 2021. Untuk X1-nya itu adalah pembentukan modal bruto yang dihitung sebagai persentase dari PDB. Nah, X2-nya itu adalah jumlah total angkatan kerja. Untuk menganalisisnya, saya menggunakan regresi linear berganda. Dengan metode ini, saya bisa melihat apakah modal dan tenaga kerja itu berpengaruh secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap output per pekerja. Jadi, hasil regresinya nanti itu akan menjawab apakah modal itu penting dan apakah tenaga kerja itu penting, atau justru keduanya sama-sama berpengaruh terhadap modal. Di bagian hipotesis, saya menyusun 3 dugaan awal berdasarkan teori Solo dan kondisi di negara Vietnam. Di hipotesis yang pertama, saya menduga bahwa modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap output per pekerja. Jadi, jika investasi atau pembentukan modal itu naik, produktivitas pekerja juga akan meningkat. Di hipotesis yang kedua, saya menduga tenaga kerja juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap output per pekerja. Jadi, semakin besar jumlah tenaga kerja atau semakin berkualitas, output per pekerja juga ikut meningkat. Di hipotesis yang ketiga, saya menduga bahwa modal dan tenaga kerja itu berpengaruh signifikan secara simultan. Artinya, kedua faktor ini sama-sama berperan penting bila diuji bersama dalam satu model. Di sini saya akan menjelaskan hasil regresi untuk melihat pengaruh modal dan tenaga kerja terhadap output atau pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, dari bagian atas tabel terlihat jika modelnya itu signifikan secara keseluruhan.
Itu bisa dilihat dari nilai uji F yaitu sebesar 0,002 yang artinya kedua variabel ini secara bersama-sama memang mempunyai pengaruh terhadap output. Jadi model saya ini layak dipakai. Selanjutnya masuk ke masing-masing variabel. Yang pertama ada variabel K itu sebagai modal. Koefisien modal itu sebesar 522, tapi yang penting itu nilai signifikansinya. Dari sini nilai P value-nya itu sebesar 0,153. Artinya modal tidak signifikan. Jadi meskipun arah pengaruhnya itu positif, yang sepertinya menambah modal bisa menaikkan output, tetapi secara statistik itu belum terbukti kuat. Maka saya katakan modal tidak mempunyai pengaruh langsung di hasil ini. Yang kedua ada variabel L yaitu sebagai tenaga kerja. Nah, beda banget sama tenaga kerja, koefisiennya itu sebesar 1,79 dan P value-nya itu sebesar 0,00. Itu artinya tenaga kerja itu sangat signifikan. Jadi, jika tenaga kerja itu naik, output juga naik secara nyata. Ini menunjukkan tenaga kerja itu faktor yang benar-benar penting dalam pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga itu ada R square, memiliki nilai sebesar 0,797, berarti sekitar 80% variasi output bisa dijelaskan oleh modal dan tenaga kerja. Jadi model ini sudah cukup bagus. Nah, dari hasil tadi saya bisa simpulkan bahwa tenaga kerja punya pengaruh besar dan signifikan, sementara modal itu tidak signifikan. Tapi jika diuji bersama, kedua variabel ini tetap memberikan pengaruh secara keseluruhan terhadap output. Di bagian ini saya akan menjelaskan hasil uji hipotesisnya. Untuk H1 tentang modal, hasil koefisiennya itu memang positif, tapi tidak signifikan. Jadi walaupun modal kelihatan membantu, tapi secara statistik belum kuat, maka saya tolak H1. Lalu H2 tentang tenaga kerja, hasilnya itu positif dan sangat signifikan. Artinya tenaga kerja benar-benar mempunyai pengaruh kuat terhadap pertumbuhan. Jadi H2 itu saya terima. Nah, untuk H3 uji simultan, hasil uji F itu signifikan. Jadi jika modal dan tenaga kerja itu digabung, pengaruhnya signifikan. Maka H3 saya terima. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian saya ini sejalan. Ada penelitian terdahulu yang mengatakan jika modal itu sering dipakai kurang efisien. Jadi, wajar jika di hasil saya modal juga tidak muncul secara signifikan. Sebaliknya, banyak penelitian juga menemukan jika tenaga kerja itu faktor yang penting untuk meningkatkan produktivitas. Nah, itu pas banget dengan hasil saya yang menunjukkan tenaga kerja itu berpengaruh kuat. Jadi, secara umum, temuan saya ini cocok dengan pola negara berkembang, yaitu pertumbuhan ekonomi lebih banyak digerakkan oleh tenaga kerja dibandingkan dengan modal. Di slide ini, saya akan menjelaskan kenapa hasil penelitian saya masuk akal jika dikaitkan dengan kondisi di negara Vietnam. Yang pertama, produktivitas tenaga kerja di Vietnam meningkat pesat dalam periode itu. Jadi, wajar jika variabel tenaga kerja itu muncul signifikan di hasil saya. Sedangkan modal itu cenderung fluktuatif, tidak stabil. Jadi masuk akal jika modal itu tidak signifikan, karena realitanya memang tidak konsisten masuknya. Selanjutnya, FDI banyak masuk ke sektor padat karya, bukan padat modal. Dampaknya tentu lebih kuat ke penyerapan tenaga kerja, bukan ke peningkatan modal. Ada juga perpindahan tenaga kerja dari sektor industri dan jasa yang membuat output per pekerja itu naik. Itu semakin menguatkan kenapa tenaga kerja menjadi faktor utama. Yang terakhir, meskipun modal itu stagnan, efisiensi di Vietnam itu meningkat. Ini konsisten dengan konsep Solow residual, yaitu pertumbuhan bisa terjadi karena efisiensi bukan cuma karena modal.